Lagi, kelas lagi.
اللهم صل على محمد صلى الله على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله مولده بمكة وهجرته بالمدينة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang terhormat Paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia Pak SBY, semoga ucapan saya menjadi doa SBY bagi Bapak jabat pemerintah baik sipil maupun abrinipun, sedaya masyarakat kaum muslimin muslimat ingkang mugia dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen dhateng Al Mukarram Mbah Kyai Rahmat, Mbah Kyai Munawir dan Pak Kyai Wastoni, Munawir Wastoni saking Temanggung. Sedaya kemawon kaum muslim muslimat mugia dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng
monggo maca rumiyin kados biasanipun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku meyakinkan bahwa tiada Tuhan yang berhak dihambai kecuali Allah, dan aku meyakinkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat ingkang minulya sedaya. Wonten ing saat enjang menika kita boten kanyono-nyono karawuhan Presiden Republik Indonesia. Saya tidak mengatakan calon karena saya sudah optimis bahwa ini tetap akan jadi presiden. Oleh karena itu, saya mohon pada semua masyarakat Toyo ingkang semorau menika khususipun samangke sak sampunipun kula lajeng Bapak Susilo Bambang Yudhoyono lajeng mangke tutup kula malih insyaallah kersanipun sedaya mantep sedaya nggih. Monggo sareng-sareng kita niat ngaji rumiyin kados biasanipun. Sekalipun ada Bapak SBY, tetap kita mengatakan menyampaikan tarakim atau membaca tarakim kados biasanipun nggih. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin.
خليفتنا وعونه الصالحين Bapak, para Ibu ingkang minulya sedaya. Apa setiap mengaji tetap mengucapkan tarhim? Itu sebabnya kita mendoakan pemerintah, mendoakan semua rakyat. Jadi isi daripada yang kita baca bersama ini mendoakan supaya rakyat senang kepada pemerintah, pemerintah senang kepada rakyat. Semuanya, segala kesulitan-kesulitan supaya segera dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini saya pengajian seperti biasa campuran. Mohon maaf Pak SBY.
karena bahasa ini bahasa kampungan, insya Allah sedaya masyarakat khususnya jamaah pengajian tetap akan berpegang teguh kepada apa yang disampaikan pada gurunya, insya Allah. Niki sakniki ngaji riyen nggih. Nun sewu, mohon maaf Bapak SBY kalau menyinggung perasaan beliau. Wa kana al-Usmu'i radhiyallahu anhu yaqul syirarul umara ab'aduhum minal ulama wa syirarul ulama aqrabuhum minal umara. Artinya kurang lebih Imam Usmi mengatakan umarok yang jelek itu umarok yang lebih jauh daripada para ulama. Umarok yang jauh dari ulama itu umarok yang jelek. Wasyirarul ulama aqrabum minal umara. Ulama yang jelek yang lebih dekat kepada umarok. Ini belum Pak SBY. Wa fil khabar khairul umara alladzina ya'tunal ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara. Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya kurang lebih sebaik-baiknya umara, saapi-api pejabat pemerintah, umara yang dekat, yang mendekat kepada para ulama. Saapi-api pejabat pemerintah, pejabat sing gelem nyedak dateng ulama, termasuk Pak SBY, semoga termasuk itu. Wasyarrul ulama alladzina yatunal umara. Elek-elek ulama, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang, yang selalu mendekati kepada umara demi kepentingan dunia semata-mata. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ada lagi hadis al ulama umana urusul malam yukhalitu sultana wa yudakhilu dunya wa idha khalatu sultana wa dakhaluha faqad khanu fahdharuhum aw kama. Artinya kurang lebih ulama ini orang yang dipercaya oleh para utusan-utusan Allah selama mereka tidak intim kepada pejabat pemerintah. Dadi ana wakil presiden, ana presiden mukti ngomong ngene iki terus. Ini supaya nanti menjadi bahan pemikiran oleh Bapak SBY. Siapakah ulama yang patut saya ikuti itu siapa sebetulnya? Biar begitu. Jadi ulama itu hamba Allah yang dipercaya oleh para utusan Allah selama mereka tidak intim kepada pejabat pemerintah. Faidah kholatu sultana, apabila mereka intim kepada pejabat pemerintah berarti mereka khonur rusul, mengkhianat pada utusan-utusan Allah. Oleh karena itu hindarilah ulama-ulama yang sedemikian itu. Nah, terus bagaimana kalau seperti itu? Ya kiainya itu jangan nyak-nyakan kepada pejabat, tapi pejabat yang datang kepada ulama, begitu. Kan begitu. Loh, yang saya sampaikan ini hadisnya Nabi loh. Kalau hadisnya Nabi nggak boleh dibantah. Maksudnya
antara ulama dan umara itu katanya suruh sinfani minan nas. Dua golongan ini supaya yang baik. Umara dan ulama itu supaya yang bagus, nanti masyarakat mesti bagus. Lah ya caranya itu bagaimana? Lah ini para umara supaya datang kepada ulama, bagaimana Pak Kiai cara mengatur negara yang baik? Ini yang bagus seperti itu, bukan ulamanya yang nyak-nyakan ke sana. Ngerti nyak-nyakan enggak? Ya ini mohon maaf. Dulu Bapak Yusuf Kala sudah datang. Saya tidak tahu adanya Bapak SBY ini telah datang. Namun sesungguhnya masyarakat sudah haus sekali dengan kedatangan SBY. Saya sudah berulang kali, insya Allah saya tetap akan ketemu sama SBY, tapi saya nggak akan ke sana. Tapi ternyata bukti sekarang pada saat ini, alhamdulillah Bapak SBY bisa datang. Dengan seizin Allah, semoga memberikan manfaat pada kita sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza sarqa fi kata Rasulullah yang artinya kurang lebih negara, masyarakat rusak itu disebabkan para pembesar, orang yang mempunyai jabatan tinggi seperti presiden, jenderal, menteri, gubernur, bupati. Kalau korupsi didiamkan saja. Kalau anak kecil mencari ayam, ditembak, dipukul dan lain sebagainya. Ini menjadikan negara yang tidak baik. Yang saya sampaikan ada hadisnya Nabi, cuma artinya seperti ini. Lah oleh karena itu, tadi saya belum sempat komunikasi yang poin pada Bapak SBY, tapi insya Allah nanti. Nah, mumpung masih ingat, saya sampaikan. Saya sudah lama mengatakan di negara Indonesia ini, saya belum pernah mengatakan negara Indonesia adil. Negara kita Indonesia ini belum adil. Betul? Negara Indonesia ini belum adil. Lu apanya sih adil? Al-adlu huwa al-musawatu lisyai'i wa kullu ma kharaja 'anil dzulmi wal i'tida sumiya adlan. Adil itu piye? Kabeh perkara sing metu saking zalim. Kabeh perkara sing metu saking zalim lan nglewati batas itu diarani adil. Tegese nek para pejabat pemerintah pangkate dhuwur-dhuwur do dadi maling iku asal tetep ditindak, cilik sing nyolong ya tetep dihukum, wong gede-gede nyolong tetep dihukum, itulah namanya adil. Betul? Selama para pejabat pemerintah yang sering korupsi didiamkan saja, masyarakat kecil kalau mencuri tetap dihukum, orang besar didiamkan saja. Ini selama seperti itu tetap tidak bisa adil. Semoga yang akan datang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia bisa mengatasi segala-galanya. Saya tetap optimis seperti itu. Ini kan rotok keras ke Pak Bambang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tahlikar ra'iyah in kanat zakat nanti kok kan hal rapi. Cara jawaban ngene mawon. Allah api rakyat itu tergantung pimpinan.
Itu saja. Baik of tidaknya masyarakat, baik of tidaknya negara, tergantung pimpinan negara. Sekalipun rakyat itu zalim, tapi kalau seorang pemimpin itu betul-betul adil, semuanya akan jadi baik. Tapi sekalipun rakyat itu baik semua, namun seorang pemimpin tetap nyeleweng atau tidak baik, pasti semuanya tidak baik. Sebaik-baiknya peraturan seperti peraturan Indonesia Pancasila ini sudah bagus. Tidak ada seluruh dunia yang seperti Indonesia. Pancasila bagus sekali. Sebaik-baiknya peraturan, kalau yang melakukan itu jelek, tetap jelek saja. Sejelek-jeleknya peraturan, kalau yang melakukan itu baik, tetap baik. Peraturan api kaya ngopo nek sing lakoni Allah tetep Allah. Peraturan sing elek tapi nek sing lakoni apik mesti apik. Mergo apa nek wong apik ora kelakon nglakoni Allah, ngono masalahe. Betul kan? Nah, oleh karena itu sebetulnya begini. Mohon maaf sama Bapak Bambang. Sudah dulu saya mengumandangkan pada beliau. Sudah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Sampai di Salatiga saya mengatakan, andai kata tidak ada Susilo Bambang Yudhoyono tidak tampil, Mukti tidak akan noblos, kan begitu. Ya ini kan saya waktu ngaji di Salatiga itu, masih ingat kan? Maka orang-orang mengatakan ini Abdul Mukti ini tidak pernah berkecimpung dalam politik. Sekali masuk kok luar biasa. Memang namanya gajah siapa dong? Kan gitu. Betul, bukan saya fanatik pada Bapak Bambang. Siapakah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono? Insya Allah semenjak 96 saya tahu siapakah Bapak SBY. Insya Allah mungkin dari saat itu, waktu itu Mayor Jenderal barangkali 96. Bagaimana sebetulnya? Ada orang tanya, Pak itu bagaimana Pak Bambang itu? Baik enggak? Saya ditanya oleh seorang polisi. Oh bagus. Insya Allah kalau itu jadi presiden bagus. Ini 96 saya sudah mengatakan seperti itu. Nah, terus bagaimana? Lalu terus bagaimana? Bila pada satu saat ada itu pilihan kemarin dia mana? MPR, MPR. Bilalah Pak Bambang itu kan kalah. Enggak duduk dalam kursi. Oh, enggak apa-apa. Ini justru bagus. Kalau sekarang duduk malah enggak bagus. Sekarang enggak jadi malah bagus. Masyarakat biar mengerti siapakah SBY itu. Mohon maaf, namanya SBY itu memang di mana-mana sudah terkenal. Tapi ya itu ada yang menafsirkan Susilo itu bersama Yesus. Nah ini mohon maaf, saya itu diteror terus. Terus terang saja. Di sini dan sekitarnya itu tidak ada kiai yang mendukung sama SBY. Ya karena tidak ada, ya saya tampil. Kenapa tidak? Yang namanya Bu Bambang dikatakan itu orang Kristen. Pak Bambang itu orang Kristen. Proses Pak, bukan itu orang Islam. Ada lagi mengatakan SBY itu kan pendukungnya kan Kristen-Kristen. Sampai ayah saya itu teror dari Jakarta. Tapi Modi, ini gimana putranya kok malah mendukung SBY? Ini kan pendukungnya orang-orang Kristen. Lah saya jawab, SBY Pak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Hajah Kristiani ini seorang Islam tulen. Ibu Bambang itu putranya Pak Sarwo Edi, Jenderal Sarwo Edi. Paham ya? Itu Islam. Lah cukup orang Kristen saja mendukung SBY, kok orang Islam nggak mendukung, itu saling goblok itu. Betul kan? Nah iya, wong SBY Islam kok. Umpamanya, ada yang tanya kemarin, kenapa Pak Mukti kok malah mendukung SBY? Kiai kan pada itu ada nilai yang kiai.
Kok malah milih SBY? SBY kan bukan kiai. Ini bukan persoalan pilihan kiai. Ini pilihan presiden. Kalau pilihan kiai saya nggak akan milih Pak SBY. Karena pilihan presiden, ya saya milih itu. Ada yang tanya, apa sebabnya yang menjadi pikiran Pak Timur seperti itu? Satu, Pak SBY itu cara pola berpikir bukan hanya menggunakan otaknya saja, tapi didasari dengan perasaan. Nah ini yang sesuai dengan agama, saat ambil juga kita bagaimana SBY. Dalam TV saya melihat, dikatakan anak kecil, bagaimana ini tanggapannya? Saya cocokkan dengan kitab Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi. Seorang pemimpin bagaimana seperti itu? Dihujat, dihina. Kamu anak kecil, atau itu kan anak kecil. Jawabnya bagaimana? Jawabnya tidak menyakitkan hati. Justru apa? Mengatakan mikir yang lain saja, masih banyak kok sampai mikir itu. Ini kan namanya jiwa pemimpin yang luar biasa seperti itu. Ini sudah cocok dengan kita. Jadi loh, Pak ya. Lah oleh karena itu saya tetap milih Pak Bambang. Itu masalah itu saya cocok. Saya sudah seringkali mengatakan milih presiden sing waras. Mohon maaf ya Pak Bambang ya. Mungkin Pak Bambang itu kalau ini agak keri-keri gimana gitu loh. Saya belum pernah ketemu baru kali ini kok gatel emeng loh. Para bapak, sapa ibu ingkang minulya sedaya. Kalau menurut dalam tafsir Al-Qur'an, tawon, ngerti tawon mboten? Lebah. Lebah itu kalau menjadikan pemimpin itu suara yang paling besar sendiri. Sapa sing paling gede dhewe itu sing dadake pemimpin. Lah ketepatan di negara kita, negara Indonesia ini kok jelas paling gede dhewe, gede ganteng dhewe kok Pak Bambang lah. Lah inilah. Ini saya tidak ngomel ya. Boleh silakan buka dalam Qur'annya. Nanti Pak Kiai Amin tolong dibuka kitab. Betul enggak muktinya? Apakah cuma ngibul saja? Enggak. Tawon itu senang. Gimana? Dadek pemimpin guyub rukun. Lah supaya masyarakat kita ini khususnya jamaah pengajian hendaknya yang bersatu padu sing guyub rukun. Senajan partai ini gitu. Silakan partai beda, tapi Presiden Yudhoyono kan gitu. Itu saja. Arpo PKB silakan PKB ras makadol ranti bapak rapopo SBY ngono lho. Itu saja. Arep ora seneng ora apa-apa, sengit ora apa-apa, tapi jangan mencaci maki. Apa sing penting kutoblos gambare Pak Bambang. Lho ora ngoten. Kira-kira sampean mantep mboten? Loh, saya itu milih Pak Bambang itu tidak hanya semata-mata milih. Saya juga istighfar. Bukan kok pamer saya. Saya sudah lama. Semenjak 96 saya ditanya begini. Insya Allah itu kalau jadi bagus. Tapi lain itu enggak. Bila pada satu saat ada calon presiden, calon wakil presiden, kok itu asa. Udahlah saya enggak mau. Kenapa? Loh kita rakyat suruh milih. Yang dipilih enggak ada yang baik. Mau apa? Yang enggak mau pilih dong. Saya terus terang mengatakan golput tidak apa-apa saya. Itu kan suatu sebagian daripada demokrasi. Itu hak saya kok. Pada satu saat SBY muncul. Wah ini idaman saya lah kan gitu. Lah insya Allah semua jamaah ini Pak Bambang insya Allah optimis sekali SBY jadi Presiden Republik Indonesia. Ya ora ketung saya itu sampai di koran, dihujat macam-macam. Kok teganya jamaah pengajian digiring nanggon SBY. Itu kan pendukungnya Kristen. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak supaya memahami dengan tujuan saya. Saya mendukung Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. Ini tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak akan minta atau apa-apa lagi minta. Diberi saja. Tidak saya akan. Cuma apa permintaan? Rakyat yang kecil khususnya diperhatikan. Adapun mengenai masalah korupsi,
mohon maaf Pak SBY, korupsi itu sampai kapan? Sampai kiamat tetap tidak akan hilang. Maka saya minta sama Bapak SBY, jangan terlalu memaksakan diri akan memberantas korupsi. Silakan berantas, tapi menurut kemampuan. Dan ingat, korupsi itu sampai kiamat tidak akan hilang. Wasariqu wasariqatu al-ayah. Maling itu tekan kiamat mesti ono. Cuma kewajiban kita adalah berusaha mengikis kepada seorang koruptor. Memang sekarang itu sulit. Orang kelihatannya wah bonafik, seakan-akan jadi orang yang integritas. Ternyata di atas kalau sudah duduk ada ini dan itu diam saja. Nanti diprovokasikan, dipromosikan. Ini orang baik, orang jujur, orang baik, orang jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai terikat pada ucapan ini. Pada orang yang banyak janji, jangan. Apalagi kok sumpah, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran sudah dikatakan, wala tuti kulla halafin. Ojo sok seneng sumpah. Ojo manut karo wong sing tukang sumpah. Iku cara Jawa. Ngopo? Quran sudah mengatakan wala tuti kulla halafin. Jangan kau taati orang yang sumpah. Sebab orang sumpah itu pasti pembohong. Rewangi sumpah-sumpah supaya dia dipercaya masyarakat. Sebab nek ora sumpah ora dipercaya. Mula sampai sumpah-sumpah dheweke le tukang gorok. Lah ra kata nggih. Oleh karena itu saya minta semua masyarakat, ini menurut penilaian saya dan menurut istikharah saya, yang terbaik di antara capres-cawapres adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI. Kepada Bapak SBY jadi orang jujur tidak, cuma mendoakan Bapak SBY, Ibu SBY dan wakilnya supaya jujur. Insya Allah yang akan datang, insya Allah datang. Nah, tapi nanti kamu lihat setelah SBY jadi Presiden Republik Indonesia, lengsernya SBY, ingat tetap akan terjadi erosi. Ingat, lah makanya kita harus hati-hati. Ini dipertahankan 5 tahun jadi presiden, kalau bisa nanti Bapak SBY lagi jadi presiden. Jadi ini supaya perhatikan. Fa inna ma'al usri yusra. Al-amru idza ittasa'adha. Newis senang kepaka susah. Dipimpin Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono tetap bagus insyaallah. Tetap napa mangke lebare niku mesti kacau. Mang titeni ucapan saya. Nah, mula kula panjenengan monggo sakniki makin nyuwun dhateng Allah. Pak SBY itu dadi presiden ojo ming dadi tahun iki tok. Jangan hanya 5 tahun, semoga nanti jadi presiden lagi tetap baik. Ngoten nggih? Sanggup enggak ini Pak Bambang kira-kira? Amin insyaallah. Lah ini senangnya masyarakat sini. Niteni sama Pak Bambang. Ada kata-kata insyaallah ini selalu diserap oleh masyarakat. Insyaallah dengan ridho Allah ini merupakan pujian masyarakat. Memang dalam ayat suci Al-Quran dikatakan insyaallah. Nek larang nglakoni apa-apa kalau akan bertindak apa saja supaya insyaallah. Bisakah kamu ke tempat saya? Insyaallah. Lah ini Bambang sudah apa itu cocok dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang kalau sudah cocok mau apa? Kata-katanya sudah bagus dan saya ingatkan kalau menyambut jangan terus apa itu bapak-bapak, saudara-saudara jangan. Salam dulu, ini salah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kok yang terhormat salah itu menurut agama. Jadi harus salam dulu. Ini sunatnya. Jadi lebih baik kalau bapak-bapak, ibu-ibu terus assalamualaikum itu nggak usah dijawab. Itu namanya tidak Islami itu. Dalam Islam sudah dikatakan assalamualaikum. Ini bagus. Maka ada kata-kata selamat pagi Pak,
selamat siang, selamat sore. Ini bukan aturan Islam. Sekalipun bukan aturan Islam, tapi bagus. Selamat pagi itu mendoakan semoga kamu selamat di waktu pagi. Selamat siang Pak, selamat siang. Mendoakan selamat di waktu siang, sore nembok. Selamat sore Pak, moga-moga kowe paringi selamat sore iki. Bengi modar mbok ora ngerti. Ini. Tapi kalau masalah assalamualaikum kata Rasulullah Absus Salam. Ayo, keselamatan semoga tetap bagi kamu. Sekarang atau besoknya lagi. Nah, kira-kira bagus pakai selamat pagi atau assalamualaikum. Nah, oleh karena itu silakan pakai selamat pagi bagus, tapi lebih baik assalamualaikum. Ini diutamakan. Apa sebenarnya? Ini pakai jumlah ismiyah. Jadi tidak mengenal zaman. Kamu diberi keselamatan sekarang, besok atau besoknya lagi, ini nggak urusan. Yang penting kamu semoga diberi keselamatan. Paham? Saya para bapak, para ibu. Jadi nanti yang akan datang, tetap saya mengatakan pada masyarakat, saya besok tetap akan milih Bapak SBY. Okay? Saya sebagai pemimpin masyarakat, guru ngaji, tidak akan memaksakan pada masyarakat supaya harus memilih Pak SBY. Ini asas. Arab orang milih Pak SBY monggo, tapi mukti tetap milih SBY. Lho kari sampean arep taat apa ora karo guru ngoten mawon kok jane. Nek arep taat yo saiki gurune SBY saiki piye maneh kok. Nggih mboten. Saya minta masalah partai-partai, Pak, saya PDI ora apa-apa, PDI. Ora apa-apa. Ning noblose Pak Bambang wae ngono lho. Iku sing apik. Lah saya minta kepada bojo-bojo polisi itu loh. Bojo polisi, bojo tentara yang sudah mendapat SMS itu supaya nanti itu perhatikan dipikir dulu dong. Aku ape noblos iki apa ora? Presiden kene besok lanang kira-kira mantep apa? Yo wingi diantek utawa dipimpin dening presiden wedok tambah makro kok adur iku dipikir. Nah, dereng-dereng coba dengar. Selama ini berapa tahun masyarakat merasa resah. Katanya kalau saya jadi presiden nanti akan makmur, ternyata bagaimana hancur atau malah lebur. Nah, oleh karena itu tolong difahami presiden sekarang itu. Dan sekarang rakyat adalah bukan rakyat bodoh semua. Semua sudah berpikir. Jangan terus ikut-ikutan pada siapa pun saja, tapi harus betul-betul yang mendasar. Paham nggih? Dasar niki mau selawat rumiyin nggih. Mohon maaf Pak Bambang. Selawat SBY. Ya, biar dikatakan fanatik sama SBY terserah. Salatullah. Kok ini sih? Ojo ngeguyu lali kok. Tobat aja. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah sya'ni wa taraji afatayati rotal alami ya uhelasu menang dhisik. Sungguh korela Bambang Susila jadi presiden Indonesia, wakil presiden Pak Yusuf Kala, mantan Menkesra negara kita. Ya Rasulullah salamun
doakan beliau berdua dalam mengatur negara kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mari doakan beliau berdua dalam mengatur negara kita hingga masyarakat yang jelata merasa aman dan nyaman sejahtera. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa tarati al-fatayati ya rabbal alamin ya uhelaju wa karam. Mari doakan beliau berdua tetap sehat lahir dan batinnya. Ya Allah, ya Allah, mari doakan beliau berdua tetap sehat lahir dan batinnya. Mari doakan rakyat semua agar tetap aman dan sejahtera. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darati al-fatayati ratal alam. Bagi yang tidak senang beliaunya jangan mencaci dan memfitnahnya. Ya Allah, bagi yang tidak senang beliaunya jangan mencaci dan memfitnahnya. Mari hindari provokasinya agar tetap aman dan sentosa. Ya Rasulullah salamun alaik Rafi'a sya'ni wa tarati al-fatayati ratal alami ya uhela al-jubni wal karam. Terus nggih ana wektu insyaallah mangke Pak Bambang dibadhe nyambut insyaallah nggih. Wau kula nerangaken mok tiok terus-terusan ngomong ke Pak Bambang. Tandane mangkaturo tuku katuro zikru. Wong sing akeh senenge berarti akeh nyebute. Oke nyebute ke Pak Bambang ya karena seneng karo Pak Bambang. Lho ngopo kok Pak Bambang sing dipilih? Liyane iki kaya ora iso, liyane ado pinter-pinter. Kabeh pinter. Kabeh pinter. Nanging kita sebagai rakyat itu ndelok karo kahna. Kira-kira sing bisa ngatur rakyat itu. Yang saya khawatirkan jadi pemimpin negara itu cuma hanya dibuat untuk mencari dunia semata-mata. Ini yang susah. Oleh karena itu saya mohon pada
SBY, niatilah untuk ibadah dalam mengatur negara Indonesia ini. Lah nek kita kabeh, kita sebagai rakyat negara Indonesia, khususnya jamaah pengajian, noblos utawa milih Pak Bambang Susilo. Monggo Pak Bambang ngatur negara insyaallah untuk ibadah. Lah nek Pak Bambang krana ibadah, kita noblos Pak Bambang itu oleh ganjaran. Ngono lho. Aku ora ngapusi lho. Mileke sing ora ana masalah. Ana jenderal umpamane. Ya bele jenderal sing paling apik. Semuanya itu bagus, tapi yang terbaik itu mana? Ora ngoten ta nggih? Kira-kira sing paling mumpuni piye? Mula nek cara ilmu pertahunan golek sing gedhe. Sing dikarepake apa? Besar jiwanya. Ini tawon kene golek pimpinan, golek sing paling gedhe dhewe. Dilalang kon dhewe kaya Pak Bambang paling gedhe ngono lho. Nggih, mboten? Bisa niku. Banjur tawon iku nek upama oleh raja, tawon iki ora metu-metu munang lingkup mriku mawon. Yani seorang pemimpin itu jangan seneng kelenceran. Kecuali memang ada kemaslahatan untuk negaranya. Nah, gendon raja tawon itu gak tahu metu. Karena apa? Selalu memikirkan rakyatnya, selalu mengatur. Dan saya mohon pada Bapak SBY, kalau nanti jadi presiden, insya Allah saya optimis beliau jadi presiden, supaya jangan segan-segan observasi pada bawahannya. Kudune harus temen. Lek ngamati betul-betul. Ojo sampai lengah. Mergo apa? Nek lengah bisa terjadi korupsi. Lah tentu saja masalah korupsi atau tidak ini kan tergantung atas. Kalau atasannya nggak korupsi, insya Allah bawahan tidak. Sekarang korupsi sampai bawah itu menunjukkan atas itu mesti korupsi. Betul kan? Nah, nanti coba tolong. Kita simak saja. Pak Bambang itu bagaimana? Saya mohon, 1 rupiah pun jangan sampai ini dimakan oleh Pak Bambang Soyo beserta istrinya. Sebab apa? Ini besok akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu adalah seorang pemimpin. Dan segala persoalan hubungan dengan rakyatnya sebagai pemimpin negara akan dituntut oleh Allah di akhirat nanti. Ini supaya diperhatikan, supaya betul-betul diperhatikan, khususnya pada Bapak SBY. Akurangan Gani. Nah, ini kan lihatnya ngaji. Saya ngaji badan. Mohon maaf, ini Pak Bambang, Ibu Bambang. Oh. Berarti kan Moti tadi gurune. Loh, lumayan nih. Tapi mohon maaf, bukan berarti wah terus ini gede ndase Moti. Bukan begitu. Maksud saya, apa yang saya sampaikan yang dari agama, yang dari hadis Nabi ini supaya dicermati, supaya dipikir. Oh inilah. Bukan hanya memperhatikan GBHN, tapi GBHA juga begitu. Garis besar haluan negara, juga garis besar haluan agama. Ini juga harus diperhatikan. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kita semua adalah seorang pemimpin, mimpin awak itu. Setiap manusia itu mempunyai hati. Setiap manusia mempunyai hati. Hati itu bagaikan presiden atau raja. Baik atau tidaknya anggota kita, tingkah laku kita, pembicaraan kita, ini tergantung hati. Kalau hatinya itu bagus, anggotanya mesti bagus. Tak takut. Mengenai Pak Bambang jadi presiden, aku nebiono piye. Ini sudah kayak begitu. Ini bagi koruptor-koruptor itu. Tapi insya Allah, takut atau tidak, kalau memang Allah sudah menakdirkan SBY jadi presiden, tetap saja SBY jadi presiden Republik Indonesia. Allahumma amin. Jenengan mantep boten milih Pak Bambang? Yakin? Mohon maaf,
Ini memang jamaah pengajian saya ini memang banyak. Ada partai Golkar. Terus terang saja Pak, saya ini tidak berpartai, tidak kemana-mana. Oleh karena itu murid saya PDI banyak. PDI banyak, Demokrat juga ada. Terus P3, PAN, PBB, semua itu insya Allah ada. Lah, tapi saya tetap diam. Kemarin memang nggak muncul. Lah, setelah datang, wah, iki ono wong gede dhuwur iki pilihane. Wah, ini baru saya komentar. Nah, tapi sebetulnya sudah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya saya sudah mengatakan. Sampai di Mertoyusan itu ada Pak Camat Pak Bambang, itu saya sudah mengatakan, andai kata di negara kita ini yang jadi presiden Pak Bambang itu bagus, tapi bukan Pak Bambang, kamu Pak Camat, saya bilang begitu. Masih ingat toh? Sudah lama. Jadi menjadi idaman saya ini memang sudah lama. Oleh karena itu pantaslah masyarakat khususnya jamaah pengajian ini yang ada dari Semarang, macam-macam dari segala penjuru. Saya minta kalau kemarin ada provokasi, ada fitnah, Pak Bambang itu Kristen, Pak Bambang didukung oleh Kristen. Sing dukung Kristen silakan aja. Wong Kristen sudah dukung Pak Bambang silakan. Ini wong Islam orang dukung rak kebangetan. Wong Kristen newe gelem dukung Pak Bambang, monggo Pak Bambang Islam. Kok Islam jelas Islam. Yo haji barang. Mulai ke Kristen iki. Saya juga sakit. Berapa surat tumpuan saya menerima surat. Ya hantam terus yang bener. Aku kira oleh apa-apa. Diantem itu wae. Belum lama ini sudah. Ini Pak Muti dapat 100 juta. Masya Allah. Jangan percaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya simpati pada Pak Bambang. Bukan ada itu kita. Saya ikrarkan, saya tidak akan menerima sumbangan dana dari Pak SBY beserta tetapnya. Saya hanya semata-mata mendukung Pak Bambang untuk supaya menjadi presiden, mengatur rakyat negara Indonesia supaya tetap harmonis semua. Allahumma amin. Ojo dianggap iki oleh duit sama sekali tidak. Banyak orang mengatakan, waduh Masya Allah, aku kimeng dukung, saya dukung, dihantam kanan kiri kanan, Masya Allah. Upama cara Islam itu, tapi itu senang. Tapi karena Islam itu sudah mengatakan, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Nah, sabar. Lah ini sabar ini penting. Oleh karena itu saya mohon pada Pak Bambang nanti jadi presiden jangan selalu melepaskan emosi. Insya Allah Pak Bambang tidak berkarakter emosional. Insya Allah. Sebab orang pemimpin yang selalu emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Abang anak presiden kok emosinan. Saya waktu ngaji di alun-alun pernah ngomong, jadi presiden, jadi tentara, jadi polisi, itu tidak boleh Parisek. Sakit Parisek itu tidak boleh. Kan tidak boleh kan? Budikan saja tidak boleh itu. Jadi polisi ya budikan, harus betul-betul sehat. Tapi mungkin di zaman akhir ini bukan seperti itu pedomannya. Ojo tidak sepur, tidak ketunjang. Jangan dekat-dekat kereta, nanti tertumpuk. Tapi kalau masuk sekalian malah enak, kan begitu. Nah mungkin seperti itu dipakai. Sehingga kalau ada orang jadi polisi, jadi tentara, Parisek tetap tidak boleh. Tapi nek jadi presiden fisik malah apa-apa loh. Betul kan? Nah ini Pak Bambang ben rada greget-greget piye iki. Menungso siji kok rada kemelet. Memang seperti ini Pak Bambang. Baru tahu dia kan. Memang watak saya begini. Lalu terus lagi begini. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan. Kiai itu dekat pada umaroh saja nggak bagus. Ulama dekat-dekat pada umaroh itu tidak bagus. Sebaiknya umaroh yang mendekat pada, kan betul? Terhadap Nabi begitu. Dekat-dekat pada umaroh saja jangan. Apalagi kok jadi umaroh justru tidak bagus itu. Mula upomo
Nek ana kiai kok dadi presiden itu wakil presiden ramang pilek. Lah aku ini merangkai jabarkan hadis Nabi. Silakan buka. Kalau memang mau disalah silakan tuntut boleh. Buka dalam kitabnya. Betul tak Pak Amin? Nah, ini bener tuntut lain tidak apa-apa. Saya itu pakai dasar semua. Ulama cedak karo pejabat enggak apik, cedak wae ra oleh. Ampane pedomane mau aja cedak cepur mlebu marah apa-apa, mbok nek kawan kowe. Sing ra oleh rak cedak. Maqalan karimah. Bicaralah kepada orang tuamu dengan pembicaraan yang mulia, yakni dengan bahasa yang aturan yang bagus. Wis pati wong Jawa ya basa sing apik, unggah-ungguh karo wong tuwa. Tapi karena Al-Quran seperti itu, orang hanya memandang lahirnya, yang dilarang kan mengatakan hus. Nek mukul wong tua kak rapopo. Sebab Al-Quran tidak mengatakan fala tadribuhuma, tidak. Yang dilarang mengatakan hus. Ojo muni hus. Jangan mengatakan hus kepada orang tuanya. Ini yang dilarang. Oleh karena itu, karena tidak dilarang mukul ya, saya kalau anak ayah saya, ibu saya minta Honda, tidak boleh ya nanti saya pukul. Karena apa? Al-Quran tidak ada larangan anak mukul orang tua. Apakah begitu? Oh tidak. Mengatakan hus saja tidak boleh, apalagi mukul. Tidak secara pemerintah, tidak ada pejabat. Oh coba mana kok jadi presiden? Ojo gitu loh. Ini logis ini Pak SBY. Iki mesti jadi bahan pemikiran Pak SBY. Iki mau cilik ngomong kok lantang iki. Pupeng durung dadi presiden aku ngono. Aku nek wis ora mesti rene. Luweh-luweh. Tapi saya mohon, sekalipun belum jadi presiden, saya kan sudah optimis sekali. Masyarakat sudah optimis. Siapa yang jadi presiden? Insya Allah Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya mohon maaf. Sering-seringlah datang kepada para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Pesan saya begitu. Jangan asal kiai. Kiai itu bagus, tapi tidak semua kiai bagus. Manusia itu bagus, tapi tidak semua manusia bagus. Agama itu bagus, tapi tidak semua agama bagus. Betul kan? Kiai bagus, tidak semuanya kiai bagus. Jenderal bagus, tidak semua jenderal bagus. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada Bapak SBY, kalau sudah jadi presiden, jangan lupa kepada para ulama. Khususnya ulama yang betul-betul munafik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ojo golek kiai pengemis. Jadi maksud saya, begini nanti tidak diulang-ulangkan. Sebab kiai yang seperti itu payah. Oh barangkali ini Bapak itu kurang memahami. Pengemis tahu Pak? Pengamen. Jadi kiai itu macam-macam. Ada kiai yang memang tidak mau. Ngopo motif orang gelem kei duit? Nah ya. Kenapa motif tidak mau diberi uang? Sama Yusuf Kala, insya Allah sama SBY saya juga enggak. Jawabnya gampang. Ndak kuman. Ngerti ya? Apa yang gampang? Oleh karena itu nanti umpamanya ada orang, sebagian orang mengatasnamakan diri saya mundur kepada SBY atau Yusuf Kala minta dukungan sumbangan, sama sekali saya tidak akan seperti itu. Mohon maaf, kalau ada seperti itu berarti buat-buat. Saya sudah lama mengatakan seperti itu kepada para masyarakat. Saya bangun pondok atas dukungan para jamaah haji. Dengan doa alhamdulillah. Saya tidak ngerengek-ngerengek pada pejabat pemerintah. Saya tidak ngerengek pada masyarakat, ngemis-ngemis tidak. Cuma saya ngerengek doa masyarakat. Oleh karena itu betul sekali Pak Bambang dalam televisi itu tetap mengatakan saya mau minta doa pada masyarakat. Ini bagus sekali. Beliau selalu mengatakan dengan kata-kata yang halus. Kalau berkata kepada siapa pun saja tetap halus.
kita melihat dalam televisi. Tidak seperti Moti. Kalau Moti itu nyanyian terus. Ya mohon maaf, memang saya itu bangsa kasar Pak, bukan bangsa halus. Jadi ngomongnya itu gerawol-gerawol gitu. Nah, sekarang istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah. Allah lan ing utusane aja padha rapu tan kedudukane mundhak dadek kering kekuatane. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Kapan wong wis padha rebutan pengaruh lan kedudukan saha kursine mesti pada belah tunggu rusake. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Hai kaum muslimin, Allah sabika supaya kita padha sabar tambah ngati-ati nrimo lan waspada. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Tapi kami terus ke sini nggih, mangke lek Pak SBY. Saya pesan kepada Bapak SBY, orang itu semakin tinggi seperti pohon. Pohon semakin tinggi, angin semakin besar. Orang semakin tinggi, semakin berbahaya. Oleh karena itu, betul-betul harus waspada. Waspada adalah harus diperhatikan betul-betul. Jangan dianggap bahwa bawahan itu semua senang. Dalam DPR, MPR,
Jangan dianggap semuanya itu senang. Yang paling sulit adalah menghadapi musuh dalam selimut. Oleh karena itu, jangan semudah menerima bisikan orang lain. Betul-betul dicermati, dihayati, direnungkan, kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana ya Allah, saya minta perlindungan, saya minta petunjuk supaya ini benar. Dan segala persoalan apapun saja, jangan sekali-kali terus hanya mengandalkan pikirannya, tapi kembalikan kepada Allah. Yang bisa mengembalikan adalah Allah. Pikiran hanya semata-mata untuk lantaran semata-mata. Jadi ada persoalan apa saja, jangan kalau secara akal begini betul, tapi kita kembalikan kepada Allah supaya segera segala kasus ini tetap bisa selesai dengan mudah dan cepat. Ini kalau persoalannya diberikan atau diaturkan pada Allah. Ini khususnya Bapak SBY, saya pesan seperti itu. Dan satu lagi, kanan kirinya Bapak SBY adalah tentu ada nafsu-nafsu amarah bisu atau pembisik-pembisik yang tidak baik. Inilah yang saya sampaikan pada Bapak SBY supaya betul-betul mencermati. Para bapak, sopor ibu ingkang minulya sedaya, kula cekapaken semanten rumiyin, kula pesen dhateng sedaya masyarakat jamaah pengajian sing wis ngaji kok durung lan kabeh bojo polisi tentara supaya sok tekan mangsane koblosan arepa wingi-wingi kepengin do napa sapa-sapa monggo. Sing penting sesuk iku nobloso Bapak SBY. Insyaallah masa datang Pak Lurah, Pak Bupati, Wali Kota, senajan PDI rapopo teko nobot SBY mawon. Mantep ta nggih? Anak buahku kabeh sedaya jamaah pengawasan, sekali lagi saya ingatkan, besok sampai saatnya putaran kedua dalam coblosan Capres Cawapres supaya ingat pesan gurunya. Sekalipun gurunya itu membebaskan jamaah, silahkan mau noblos apa saja, cuma gurunya tetap akan noblos SBY. Sebab SBY adalah insya Allah tetap bisa mumpuni mengatasi negara yang sangat rusak parah seperti ini. Allah amin. Mangke ampun kesesepun durmiyin nggih. Niki Bapak SBY badhe yang berumiyin. Sasampunipun Bapak SBY mangke insyaallah tak tengani napa mangke Bapak Kiai Amin napa Mbak Kiai Rahmat terserah monggo mangke nggih. Niki dengan tenang rumiyin kersane Bapak SBY nyambut rumiyin nggih. Sedaya lepat nyuwun pangapunten khususnya Bapak SBY, Ibu Bambang, sedaya masyarakat, pejabat pemerintah sipil maupun abrimipun. Saya kalau ada kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang disengaja atau tidak saya mohon maaf, dan sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu supaya mendoakan nanti pada Bapak Bambang supaya beliau tetap jadi Presiden Republik Indonesia. Buat katakan semanten, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Mufti, yang saya muliakan para ulama, para kiai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah pada hari yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini kita panjatkan sekali lagi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan rahmat dan ridhonya kita dapat
bersilaturahim, dapat beribadah dan bersatu dalam zikir dan doa di tempat ini, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Mengiringi silaturahim kita, tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Rasul sampai akhir zaman. Saya dan istri dan rombongan hari ini di samping amat bersyukur juga merasa amat berbahagia karena dapat datang dan bersilaturahim kepada seorang kiai yang sangat kita cintai dan juga bertatap muka mempertemukan wajah dengan wajah kita, hati dengan hati kita, dengan sebuah tekad yang baik beribadah untuk memohon ridha Allah dan juga ikut bersama-sama membangun hari depan kita yang lebih baik. Hadirin hadirat yang saya cintai, pertama kali saya mengenal nama Kiai Mukti itu kurang lebih 6 bulan yang lalu, ketika dalam perjalanan saya dari Yogyakarta ke Semarang melalui Magelang, saya singgah di sebuah rumah makan kecil di Muntilan. Saya ditanyai oleh yang menjual makanan, ibu-ibu yang solehah, Pak SBY, apakah sudah pernah bersilaturahim dengan Kiai Mukti? Ibu, saya memang pernah mendengar nama beliau, tetapi terus terang saya belum pernah bertemu beliau. Mengapa Ibu? Pak Mukti ini tidak pernah berhenti untuk mengajak kami jangan lupa kalau memilih ada sebuah tokoh yang namanya Pak SBY. Istri saya menjadi saksi. Betul. Ya. Ini menunjukkan bahwa kami tidak ada KKN dengan Pak Mukti. Tidak ada sama sekali. Ternyata beliau telah memantau, mengikuti, barangkali dengar-dengar tentang saya sejak tahun 1996. Oleh karena itu saya waktu itu berbicara kepada istri, insya Allah Ma, nanti kalau waktunya tepat wajib hukumnya kita bersilaturahim ke beliau di Magelang untuk menyambung persaudaraan dan lebih banyak mendengarkan tausiah serta nasihat dari beliau. Waktu itu saya berpikir apakah pada saat kampanye saya tepat datang. Terus saya mengatakan nanti tujuan saya baik, tujuan Kiai Mukti baik, karena musim kampanye pemilu lantas ada tafsiran yang tidak-tidak. Oleh karena itulah saya putuskan waktu itu insya Allah kita akan sowan dan berkunjung ke beliau setelah pemilihan presiden tahap pertama. Alhamdulillah hari ini saya telah berada di tengah-tengah beliau dan saudara-saudara yang saya cintai.
Saya pertama-tama tentu mendengarkan dan mencatat nasihat beliau. Dari sekian banyak yang tadi telah dinasihatkan dan diamanahkan, saya kira ini juga amanah dan nasihat dari Bapak Ibu sekalian, saya kira sama. Beliau minta SBY kalau insya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan, kalau insya Allah rakyat memberi amanah dan mandat, jadilah pemimpin yang jujur. Bapak Ibu hadirin hadirat, saya ini jarang sekali berjanji. Yang mengikuti saya selama kampanye keliling Indonesia, hampir tidak pernah saya menaburkan janji. Saya ini manusia biasa, banyak kekurangan dan kelemahan saya. Semakin banyak berjanji, semakin banyak janji itu tidak bisa ditepati. Oleh karena itu nasihat beliau tadi masuk dalam hati dan pikiran saya yang paling dalam, betul-betul yang paling dalam. Memohon langsung kehadirat Allah tadi ketika saya mendengar, ya Allah, semoga pesan beliau itu kalau saya mendapat amanah dapat saya wujudkan. Yang kedua, beliau menasihati Pak SBY, kalau Anda jadi pemimpin, dekatlah dan teruslah berpikir untuk rakyat. Beliau memberi contoh pemimpin jangan suka ngelencer, kelayaban, maksudnya untuk bersenang-senang. Saya sering berdialog dengan saudara-saudara kita, mohon maaf, di wilayah-wilayah yang tertinggal, di masyarakat yang miskin dan terbelakang. Ini istri saudara saya Pak Rahmat dan lain-lain sering mendampingi saya ketika berkali-kali berdialog dengan para petani, para guru, para nelayan, para buruh dan karyawan, pimpinan dan para santri di pondok pesantren. Puluhan kali saya datang ke Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Tengah, Atambua, Aceh dan Papua, berdialog dengan mereka yang ada di daerah konflik, yang juga saudara-saudara kita, anak yatim, janda-janda, mereka yang ada di pengungsian. Saya mendengar, saya menyimak, saya merasakan persoalan dan penderitaan mereka semua. Dereng menika Pak, mboten atos Bapak, salah. Pemimpin harus selalu dekat dengan rakyatnya, mendengarkan suara mereka, mengetahui kesukaran mereka. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan pemerintah tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi kalau pemimpin-pemimpin tidak pernah mendengarkan dan berkomunikasi dengan mereka? Tahu tidak, kehidupan nelayan penuh ketidakpastian. Saya berbincang di Muara Angke, di Serang, di Pacitan. Di Muara Angke saya bertanya, Pak, ini kapal berapa orang? Hanya 4 Pak. 1 nakoda, 3 awak. Bapak berlayar kemana? Insya Allah ke Banjarmasin. Berapa hari? 2 minggu pulang dan pergi. Saya masuk ke dalam, sederhana sekali. Bayangkan siang dan malam mengarungi samudra yang ganas di tengah gelombang. Kalau ada apa-apa, Allah menjemput, bagaimana nasib mereka? Saya tanyakan, lantas penghasilannya berapa?
Kadang-kadang hampir tidak ada, Pak. Putranya berapa? 2, Pak. Di mana tinggalnya? Di desa sana. Sekolahnya bagaimana? Ya kadang-kadang kami sulit, Pak, membayar uang sekolah. Kalau sakit, kadang-kadang kami membeli obat juga berat. Dengarkan penderitaan mereka. Saya bertemu dengan petani di Kepanjen, bertemu dengan petani di Bandung Selatan, bertemu petani antara Bogor sama Pandeglang. Apa, Pak? Ya, Pak, ini pupuk kadang-kadang susah, harganya mahal. Kemudian gabah jualnya tidak tinggi, Pak. Kadang-kadang memasarkan sulit. Kami terus belum ada hama, ada wereng. Pinjam uang di bank kadang-kadang dipersulit, Pak. Dengarkan suara mereka. Negara harus makin maju, makin modern. Tetapi tidak boleh majunya negara itu hanya majunya orang-orang tertentu, di kota-kota tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, dan bukan majunya saudara-saudara kita. Sekali lagi, kemajuan itu harus pula ditandai dengan kemajuan para petani, para nelayan, para buruh, para guru, para santri, semua rakyat Indonesia. Tepat nasihat Pak Mufti tadi. Kalau jadi pemimpin, dekatlah dengan rakyat. 24 jam hatinya bersama rakyat. Siang dan malam berpikir untuk rakyat. Sehingga keputusannya, kebijakannya, tindakannya memang benar-benar untuk rakyat. Saya mendengar itu kembali, ya Allah. Jika saya yang masih punya kekurangan kelemahan ini, kalau Engkau takdirkan menjadi pemimpin, dekatkan saya dengan mereka, dengan rakyat. Yang ketiga, Yai Mufti menasihati saya waspada terhadap lingkungan, terhadap teman, terhadap pembantu-pembantu. Insya Allah, Yai. Ada orang mengkritik, coba setelah pemilu 5 Juli SBY kok tidak sering ketemu dengan para pimpinan partai politik, elit, tokoh kesana kemari di depan TV. Kenapa SBY kok sepertinya menjaga jarak? Dikritik saya, disalahkan saya tersenyum. Ini baru putaran pertama pemilihan presiden, betul? Putaran kedua kapan? Insya Allah 20 September. Saya harus terus mendengar kehendak rakyat. Rakyat ini nanti memilih siapa akhirnya. Rakyat nanti memberikan mandat dan amanah kepada siapa di antara kami. Apakah SBY, apakah Ibu Megawati, kalau insya Allah kami berdua masuk ke putaran kedua, atau kalau kita belum tahu pengumuman KPU, Pak Wiranto, Pak Amin Rais, Pak Hamzahas. Kami kan belum tahu. Bagaimana mungkin belum sudah gentayangan ke sana kemari, dagang sapi, bagi-bagi kursi, tidak baik. Itu menyakitkan hati rakyat. Kita dengar dulu rakyat, siapa yang diberikan amanah, bahwa nanti pada saatnya setelah rakyat memberikan amanah, misalnya jika Allah menghendaki saya menjadi pemimpin, pasti namanya SBY akan memohon kerjasama dengan semua yang ada di negeri ini.
Terlalu sombong jika SBY mampu dan merasa bisa mengatasi masalah sendiri. Tidak mampu. Harus bersama-sama dengan para pemimpin, para tokoh, tentu para ulama dan rakyat. Kalau sudah bicara masa depan Indonesia, 5 tahun mendatang, Indonesia yang lebih aman, adil dan sejahtera, itu kita semua sama-sama umat hamba Allah, sama-sama warga negara Indonesia. Kita tidak ingin lapar, betul? Kita tidak ingin pendidikan kita jelek, betul? Kita tidak ingin berobat pun tidak bisa, betul? Kita tidak ingin negara kita penuh kejahatan, penuh korupsi dan tidak aman, betul? Itu perasaan kita semua, tidak perlu dikaitkan apakah kita ini anggota partai PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKB, P3, PAN. Jangan dikaitkan dengan partai. Terlalu mengotak-ngotakkan kita ini, kamu orang mana sih? Golkar atau PDI Perjuangan atau Demokrat? Tidak baik. Partai politik itu hanya wahana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah bersama-sama dengan ridha Allah membangun Indonesia yang lebih aman, lebih adil dan lebih sejahtera. Jangan mau kita dikotak-kotakkan, bermusuh-musuhan di antara kita karena kita berbeda dalam partai politik. Setuju? Jangan. Dimanapun saya mengatakan, kalau ada kompetisi dalam pemilu ini, kalau ada kompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini, jangan tinggalkan rasa persaudaraan. Jangan tinggalkan dan robek ukhuwah di antara kita. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa Indonesia, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Yai Mufti, hadirin sekalian, hadirat, 3 nasihat itu insyaallah akan kami jalankan. Saya mohon doa restu, semoga Allah terus mengingatkan saya, para ulama terus mengingatkan saya, rakyat terus mengingatkan saya jika insyaallah saya terpilih terhadap nasihat-nasihat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya sangat setuju. Kehidupan kita akan tentram dan sejahtera kalau antara ulama, umaro, dan umat itu dekat dan bersatu. Tidak boleh ada jarak. Tidak boleh ada kolusi yang negatif antara ulama dan umaro. Saya senang, saya sudah tahu Yai Mufti jelek-jelek SBY itu ngerti intelijen. Pak SBY kenal nggak Haji Mufti? Ya saya kenal beberapa hal, apalagi lurus orangnya, berani, jujur, tidak mau menerima sumbangan dari siapapun. Intelijen sudah masuk Yai kepada saya. Tidak materialistik, bukan tipe mohon maaf sekali lagi, ulama yang mudah tergoda oleh kepentingan politik maupun kepentingan kebendaan. Ulama ada juga yang tergoda, umaro banyak yang tergoda,
umat kadang-kadang juga salah. Jadi itulah tujuan kita setiap saat memperbaiki kepribadian kita. Tahun 1996 dulu saya mengemban tugas di Sumatera bagian selatan, utamanya berdomisili di kota Palembang. Meskipun saya keliling Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, banyak sekali fitnah lewat SMS, lewat selebaran, lewat surat, lewat telepon, orang bicara di televisi, orang bicara di radio, orang bicara di warung kopi. Ratusan ribuan fitnah. Ada adik saya di sini, adik dalam arti junior saya, saudara Munawar Fuad Nuh, yang kemudian menulis buku SBY dan Islam. Barangkali sebagian sudah dibaca oleh hadirin hadirat sekalian. Bertanya kepada saya, Pak SBY, apa komentar pertama Anda terhadap fitnah itu? Saya jawab, dan bahkan jawaban saya ini dikutip oleh sebuah harian ibu kota waktu itu. Jawaban saya, semoga Allah mengampuni. Na'udzubillah. Tadi dikatakan SBY itu ternyata Kristen. Di Sumatera Utara malah lebih sadis lagi, SBY pindah agama. Istrinya Kristen, mempengaruhi komunitas-komunitas Islam, jangan pilih SBY. Begitu mulai tidak mempan, meskipun sebagian terpengaruh loh. Oh bukan Kristen, tetapi dia didukung Kristen, dia pro Kristen. Saya ceritakan hadirin hadirat sekalian. Saya lahir di Pondok Pesantren Termas Pacitan. Ibu saya keluarga Pondok Pesantren Termas. Ayah saya turunan pendiri Pondok Pesantren Gontor. Ayah saya pernah nyantri di Gontor, tetapi kemudian menjadi TNI. Pimpinan Pondok Pesantren Gontor sekarang ini, Kiai Haji Sukri Zarkasi, masih hubungan saudara dengan saya. Istri saya terlahir sudah sebagai seorang muslimat. Bersama-sama saya, alhamdulillah, sudah haji, dia hajah, dan sudah beberapa kali beribadah umroh. Sama dengan hadirin hadirat sekalian, kami menjalankan ajaran agama Islam. Tidak lepas dalam keseharian kita. Setelah kita mengucapkan syahadat, kita mendirikan sholat, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat. Alhamdulillah kami telah beribadah haji dan melakukan semua sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan tuntunan, baik itu yang ada dalam Al-Quran, firman Allah. Loh, kenapa Pak jadi begini? Udahlah Pak, ikut aja lah Pak, ini penting Pak, karena rakyat sudah termakan. Itu di Medan, bayangkan. Terus selebaran di masjid-masjid dibagi-bagi. SBY-nya sih oke, tapi di belakangnya itu Kristen semua. Disebutkan nama-nama anggota legislatif Partai Demokrat. Di balik katanya 90% Kristen, hanya sedikit Islam. Di balik, setelah KPU menjelaskan, setelah dijelaskan mayoritas Islam, tentu ada yang beragama Kristen dan Katolik, ada yang beragama Hindu dan Buddha karena partai terbuka, baru mereka diam. Sekarang cari lagi, siang dan malam tidak bisa tidur, hanya bingung bagaimana memproduksi fitnah yang baru.
Bayangkan setelah sholat isya, kita bisa setelah doa, jangan langsung tidur, doa dulu. Kita bisa mempersiapkan diri untuk besok. Barangkali tengah malam tahajud dulu, kita menuju menyongsong subuh. Tapi ada orang setelah sholat isya nggak bisa tidur, cari akal lagi bagaimana memfitnah SBY. Mungkin lupa tahajud, barangkali subuh juga lewat, karena terus mencari akal, ngirim SMS, bikin selebaran bagaimana memfitnah SBY. Mereka menjadi golongan yang merugi, bukan golongan yang beruntung. Mereka tidak beribadah, mereka melakukan kezaliman, mereka tidak amanah dan tidak menjalankan sifat-sifat seorang. Kalau dia beragama Islam, ya sifat-sifat yang luhur, kecuali kalau mereka beragama lain, itu barangkali juga bertentangan dengan ajaran agamanya. 5 tahun mendatang, Tuhan tidak akan merubah nasib dan masa depan sebuah kaum, nasib dan masa depan bangsa Indonesia, kecuali kita sendiri dengan ridha Allah merubahnya. Setuju? Saya yakin yang ada di ruangan ini tidak ingin menjadi golongan atau kaum yang merugi, karena 5 tahun yang akan datang barangkali sama saja dengan sekarang. Apalagi pada kaum yang zalim, karena kesalahan kita 5 tahun yang akan datang lebih jelek dari sekarang ini. Marilah kita dengan bimbingan ulama dan kepemimpinan umaro bersama-sama menjadi kaum yang beruntung, karena masa depan kita lebih baik dari masa sekarang. Jangan apatis, jangan masa bodoh, jangan golput, insyaallah, karena suara rakyat yang menentukan siapa yang kelak tepat memimpin negeri kita ini, serta selalu berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya difitnah, dihujat, saya mengajak kepada semua yang ingin berjuang bersama-sama saya, jangan ikut-ikutan berpolitik kotor, berpolitik dengan kekerasan, dan berpolitik yang tidak cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Menentukan. Percayalah, kalau perjuangan kita bersama untuk masa depan baik, benar, dan di jalannya, maka kekuatan lahir dan batin akan bersama kita, dan insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata saya, dan nanti pada saatnya hari ini saya akan sebentar berkunjung ke sebuah pedesaan di Temanggung. Saya akan berdialog dengan para petani di situ. Saya ingin mendengarkan apa harapan-harapannya, kesulitannya untuk insya Allah diperbaiki di waktu yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi dari Bapak SD telah menyampaikan apa yang menjadi visinya kepada masyarakat. Semoga masyarakat bisa memahami, dan sekaligus saya minta kepada masyarakat apa yang menjadi cita-citanya Bapak SD sebagai jadi presiden. Mari kita berdoa bersama, nggih. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجسر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لمشايخنا ومن حقا علينا المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله صل علينا وأكرمنا بالعفو والمغفرة والرحمة والسلامة والصحة والعافية والفلاح والنجاة والعزة والاستقامة والرضا والسعادة والكرامة والسيادة والمجد وحسن الخاتمة وأسماك الشر من النعيم اللهم يا الله صل علينا وأكرمنا العلوم النافعة والصلاة المقبولة والأموال كثيرة النافعة والدرجة العلى في الدنيا والآخرة والخلد منك والوصول إليك ما تشاء من النعيم جاء نبيك الكريم ورسولك العظيم سيدنا حبيبنا والشفيعين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma ya Allah nyuwun dhateng panjenengan lan jamaah pengawasan bareng pangapunten dosanipun bareng pangapunten dosanipun bareng pangapunten dosanipun bareng tetap iman Islamipun selamat dunia akhiratipun Allahumma ya Allah nyuwun dhateng panjenengan para alim ulama waget bersatu padu menegakkan agama panjenengan ilahi kalimatillah Allahumma ya Allah nyuwun dhateng panjenengan di negari kita Indonesia yang paling aman
tentrem ayam masyarakat pun kaya dapat pemerintah itu iso aparatipun paling ana pitegas toyo paling ana pitegas toyo melaksanakan menapa ingkang dados undang-undang Allahumma ya Allah rakyat Indonesia selalu menginginkan pimpinan dan pimpinan ingkang sae pentilahkan pemimpin ingkang sae pemimpin ingkang sae Allahumma ya Allah mohon datang panjenengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Allahumma ya Allah mohon datang panjenengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia boten ngatur sedayanipun paring ketabahan paring kesabaran paring kecermatan karena petunjuk panjenengan. Allahumma ya Allah mohon datang panjenengan Bapak SBY beserta keluarganya dan wakil-wakilnya bisa mendapat petunjuk Allah, mendapat keridhaan Allah, mendapat kesabaran dapat mengatur tentang sedaya rakyat. Allahumma ya Allah kita selalu mohon padamu ya Allah semoga negara kita Indonesia sudah pemimpin yang bagus dari masyarakat meminta kepada kamu ya Allah Bapak SBY supaya jadi presiden, Bapak SBY supaya jadi presiden, Bapak SBY supaya jadi presiden dengan mendapat keridhaan-Mu ya Allah dan mendapat seizin kamu ya Allah. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina wa ja'alna lil Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.